dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia, setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Oh, penuhi hatiku, ubahkan hidupku, Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin menjadi bejana bagimu, Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Wow. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu. Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah kesekian kali kita mengikuti ibadah online. Ya kurang lebih 1 tahun. Tetapi
ibadah di pagi hari ini tidak mengurangi rasa berhikmat kita untuk beribadah. Untuk itu, kita semua sehat, dan bagi yang kurang sehat, dijamah Tuhan dan dipulihkan menjadi sehat. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan warta jemaat di pagi ini. Pendeta, majelis, dan jemaat PO Klenteng Agung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat PO Klenteng Agung, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja PO Klenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat PO Klenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretariat gereja atau kepada majelis koordinator sektor yang nomor teleponnya tertera di warta jemaat. Pelayan firman Tuhan pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Semrit Nenoliu STH Min. Dan pada Minggu tanggal 7 Maret 2021, pelayan firman Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Tiara Indah SK STH MSI. Berikut jadwal dan tempat kebaktian minggu ini. Minggu tanggal 28 Februari 2021, ibadah PA dengan tema mempelajari keilahian dan kemanusiaan Kristus melalui cerita pencobaan di padang gurun. Tempat di rumah kediaman masing-masing melalui Zoom meeting yang dipimpin oleh Pendeta Semrit Nenoliu STH Min. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan kas jemaat akan Bapak Ibu lihat pada warta jemaat yang telah disampaikan melalui sektor masing-masing. Berikut majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi lainnya. 1. Untuk mendukung pelayanan gereja kita, PO Klenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui 1. Penyampaian secara langsung ke gereja sesuai waktu ketika pendeta majelis bertugas. Bapak Ibu juga dapat menghubungi majelis jemaat terdekat atau koordinator sektor untuk menyampaikan persembahan atau ditransfer ke rekening gereja. 2. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. 3. Hari ini akan dilaksanakan pelantikan tim gugus tugas COVID-19 dan tim multimedia PO Klenteng Agung. Mohon dukungan jemaat. 4. Kegiatan komisi untuk kebaktian secara tatap muka ditunda karena peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat di lingkungan sekitar gereja. Kegiatan-kegiatan kategorial komisi diperbolehkan secara virtual dan diatur oleh pengurus komisi masing-masing. Diharapkan komisi menginfokan jadwal untuk diberitakan dalam warta dan koordinasi waktu oleh majelis. 5. Kegiatan ibadah Paskah tahun 2021 akan dilaksanakan oleh majelis. Paskah tahun 2021 akan diadakan berupa ibadah dan aksi diakonia. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi jemaat yang ingin menyampaikan partisipasinya,
dapat menghubungi majelis, mengirim melalui rekening gereja dengan mengisi form yang akan di-share melalui grup sektor atau secara langsung menyampaikan di gereja sesuai hari di mana pendeta dan majelis bertugas. Info lebih lanjut bisa menghubungi majelis sektor. 6. Mengingat situasi dan kondisi akibat pandemi yang semakin mengkhawatirkan, kegiatan kunjungan-kunjungan tatap muka untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. Kunjungan hanya bisa dilakukan secara virtual. Mohon pengertian dan perhatian jemaat. 7. Sehubungan dengan perayaan Paskah, Jemaat Po Kelenteng Agung bagi jemaat atau keluarga yang ingin mengisi pujian bisa menghubungi Penatua Yuliana nomor telepon 087 87 59 02157. Bentuk pujian yang disampaikan dalam bentuk video. Batas akhir pendaftaran di tanggal 7 Maret 2021. Kesaksian pujian ini akan diperhitungkan sebagai iklan. 8. Minggu depan akan diadakan doa khusus untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA yang akan mengikuti ujian akhir nasional. Mohon anak-anak mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah tersebut. Demikianlah warta jemaat kita di pagi ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat gereja Po Kelenteng Agung di rumah masing-masing, jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat lain, warganet Kristiani yang turut beribadah bersama hari ini. Mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini, minggu Prapaskah kedua ini, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu Paskah kedua saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap altar kekudusan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di sepanjang waktu berlalu, khususnya dalam sepekan kemarin, yang kita lakukan baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan rasa sesal dan malu dan penuh dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu, di depan altar kekudusan-Mu, dan mengaku dosa-dosa kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali, khususnya dalam sepekan kemarin, tidak selaras, tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami jalani, hidupi dalam kehidupan ini. Kami seringkali menodai kekudusan-Mu, kami seringkali melukai hati manis-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang sekaligus juga menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Olehnya itu ya Tuhan, ketika kami datang dan beribadah kepadamu, berangkat dari kesadaran itu, kami mohon kepadamu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak ada dalam hadirat-Mu, agar kami layak untuk beribadah kepadamu, agar kami layak untuk menikmati segala yang baik yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami, khususnya dalam sepekan ke depan. Inilah kami umat-Mu yang mengaku dosa di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian, dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sejak
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, kecuali para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak, adik-adik atau cucu jemaat yang masih tetap berdiri, kepada saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang masih berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga masing-masing, yaitu para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak kita yang masih kecil, masih balita, masih batita. Kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, kami kembali berdoa menopang menatang kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dalam masa kehamilan mereka sampai usia kehamilan mereka saat ini. Kami bersyukur Tuhan menjaga, memelihara hidup mereka dan buah hati yang ada dalam rahim mereka. Ke depan kami berdoa kiranya Tuhan tetap dan terus mengawal, menjaga, memelihara mereka sampai pada saatnya ketika telah genap waktunya mereka dapat boleh melahirkan dengan sehat dan selamat di tempat
dan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Mereka dan juga suami atau keluarga mereka boleh bersyukur bersuka cita, kami juga turut bergembira atasnya. Demikian juga dengan anak-anak jemaat-Mu, cucu jemaat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan bersama dengan pendamping, orang tua atau kakek nenek mereka. Tuhan juga berkati mereka. Engkau Allah atas kehidupan mereka, kiranya terus menolong, menyertai dan memberkati mereka dalam pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, juga terutama pertumbuhan iman mereka, sehingga walaupun saat ini mereka terbatas dalam daya nalar mereka untuk menangkap, mencerna dan memahami serta melakukan firman-Mu, kiranya seiring waktu berjalan, seiring pertumbuhan fisik mereka, mereka juga dapat bertumbuh secara rohani dengan dinamis di hadapan Tuhan oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar pada masanya, pada waktunya ketika mereka telah matang dan dewasa secara rohani, mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Berkati mereka, orang tua mereka, orang-orang yang mengasihi mereka di sekitar kehidupan mereka. Tuhan berkati. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap pasangan suami istri, setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan juga mendengar dan menjawab, mengabulkan permohonan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap keluarga yang masih menginginkan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga kiranya berkenan mendengar dan mengabulkan doa umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berdoa menopang, menatang kerabat keluarga, sanak handetolan mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga dengarkan doa umat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Kepada ibu-ibu yang mengandung dan anak-anak, adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan menikmati kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kami. Dan kami ingin lebih lagi menikmatinya ketika kami akan mendengar Tuhan menyapa kami melalui firman tertulis dalam Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama meskipun kami terpisah oleh jarak yang ada di antara kami. Tapi Engkau Allah yang maha hadir itu yang siap untuk menyapa kami melalui firman-Mu itu akan menolong kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami semua dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat mendengar Tuhan menyapa kami di tengah setiap kenyataan hidup yang kami alami dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, berkati kami semua umat-Mu, jemaat-Mu di tengah keluarga mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Sertai dan berkati kami, perdengarkanlah suara-Mu sebab kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki terbitan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimaknya dari rumah masing-masing, saya membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat
membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara yang telah mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, meresapi dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Hosiana. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Jemaat Gereja Pok Lenteng Agung Sektor 1, 2, 3, dan 4, para orang tua, para sesepuh, para usia indah, opa, oma, bersama dengan anak cucu, juga Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap keluarga, rumah tangga, bersama dengan anak-anak, saudara-saudara dimanapun berada, juga jemaat simpatisan atau jemaat lain, gereja lain, pok lain yang turut beribadah bersama, dan juga termasuk warga net Kristiani yang turut beribadah bersama dengan menerima dan mengakses link atau channel YouTube ibadah Minggu Prapaskah kedua Gereja Pok Lenteng Agung untuk kita beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walaupun kita harus jujur bahwa sebagian dari kita, khususnya untuk jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, ada yang masih dalam masa pemulihan, ya, ada yang juga sudah menerima hasil tes yang kemudian menunjukkan hasil negatif tes COVID dan sebagainya. Tetapi sebagian masih juga harus menjalani proses penyembuhan pemulihan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema untuk bahan bacaan kita hari ini sesuai baki adalah tanda beriman adalah mengalami perubahan. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kapan terakhir saudara bercermin? Dalam arti bercermin lalu kemudian dengan cermat memperhatikan diri Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam cermin.
Lalu apa yang terlintas ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dengan serius memperhatikan diri Bapak Ibu Saudara-saudara dalam cermin itu? Apa yang berubah dalam diri Bapak Ibu secara penampilan fisik? Atau kalau tidak sempat, Bapak Ibu coba yang berdua, kecuali yang sendiri. Kalau yang sendiri bisa cari cermin, bercermin. Kalau yang berdua atau bertiga, coba masing-masing memperhatikan minimal dari sisi kiri dan atau kanan. Kalau berdua, yang satu lihat ke depan, yang satu lihat dari sisi kiri atau kanan. Lalu perhatikan apa yang berubah. Karena kita telah misalnya bersama-sama beberapa tahun, berapa puluh tahun bahkan. Lalu setelah itu gantian. Apa yang berubah dalam diri kita? Dalam diri orang-orang yang kita kasihi. Hingga mungkin kita kadang-kadang dengan atau tanpa sadar kita berkata kepada orang-orang dekat kita, kamu kok beda ya, kamu kok berubah. Tidak seperti dahulu kala. Atau tidak seperti sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu selanjutnya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bercermin dalam arti simbolik kiasan? Ketika kita membuka bagian Alkitab tertentu dan bercermin dari dalamnya sebagai cermin firman Allah. Dan ketika kita bercermin itu dan memperhatikan dengan saksama diri kita, menyaksikannya di dalam cermin firman Allah itu, apa yang menjadi hasil refleksi kita, pendapat kita tentang diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan dalam kehidupan di tengah dunia adalah sesuatu yang pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, hendaknya kita menyadari bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguh-sungguhnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah terjadi. Waktu dan tempatnya saja yang berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda beriman adalah mengalami perubahan. Martin Luther, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup membiaranya di sebuah biara Agustinian, setelah membaca keseluruhan kitab Roma ini, lalu kemudian pada akhirnya menemukan bahwa orang percaya hidup hanya karena iman. Dan itulah yang kemudian menyemangati, bahkan mendasari pemikiran-pemikiran Martin Luther untuk kemudian memulai dengan reformasi gereja. Dan pada akhirnya dapat kita sebut dan yakini sebagai sang tokoh reformasi gereja. Martin Luther pernah mengatakan, kalau saja semua kitab di dalam Alkitab ini tidak ada dan hanya tersisa kitab Roma, maka kitab Roma sudah cukup untuk menjelaskan tentang iman Kristen, sudah cukup untuk menjelaskan tentang siapa itu Allah, sudah cukup untuk menjelaskan tentang siapa itu Yesus Kristus, juga sudah cukup untuk menjelaskan tentang karya Roh Kudus dan tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab di dalam kitab Roma ini semua sudah dapat kita lihat diulas oleh Rasul Paulus, dari masalah relasi antara gereja
dan pemerintah yang disebut sebagai wakil Allah dalam pasal yang ke-13, juga bahwa orang percaya hidup oleh karena iman, dan bahwa Injil adalah kekuatan Allah di pasal-pasal awal. Dan juga dalam khususnya dalam bagian ini ketika berbicara tentang iman, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahan bacaan kita, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di kota Roma bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham adalah merupakan sebuah proses perubahan yang berakar dari imannya kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-13, di dalam bacaan kita tadi, bagaimana Rasul Paulus memulai dengan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Jadi bukan karena hukum Taurat, tetapi dikatakan bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Iman. Dia memiliki iman. Iman yang kemudian membawa Abraham untuk mengalami perubahan demi perubahan, terutama dalam jarak yang terbentang antara Mesopotamia dan Kanaan, dengan segala dinamika kehidupan yang ada di dalamnya, merupakan sebuah proses yang panjang, proses yang dia harus lewati, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia harus keluar dari situasi di mana dia tinggal di tengah-tengah keluarganya, lalu kemudian dia harus pergi ke tanah Kanaan, tanah yang asing, lalu kemudian dia harus melewati perjalanan yang panjang dan demikian melelahkan. Maka ayat yang ke-16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang telah hidup menurut hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Abraham adalah bapa dari segala orang percaya. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya, panggilannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, merupakan cerminan dari kehidupan yang beriman kepada Allah dan mengalami perubahan demi perubahan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, itu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang diimani, yang diyakini, yang dipercayai oleh Abraham adalah Allah yang mampu untuk menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to everything. Allah yang mampu untuk melakukan apa yang dalam juga bahasa Latin creatio ex nihilo. Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu dari nol, dari tidak ada menjadi nampak. Itu Allah yang diimani oleh Abraham. Dan Abraham adalah bapa kita, bapa segala orang percaya. Maka kita harus juga percaya bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang kita kenal dan percaya dalam diri Kristus Yesus, yang mampu untuk membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apalagi kalau hanya untuk membuat segala sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, sehingga membawa kita untuk mengalami kuasa kasih dan mujizat-Nya dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu perubahan, dan bukan tidak mungkin perubahan seperti yang dilewati oleh Abraham juga kita dapat alami dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, saudara-saudara perhatikan, sebab sekalipun ia tidak punya dasar untuk berharap, dia tidak punya cukup alasan untuk percaya kepada Allah dengan mengandalkan knowledge-nya, mengandalkan pengetahuannya. Sebab tidak ada cerita sebelumnya kalau
orang yang seperti dirinya dan keluarganya itu kemudian harus melewati hidup yang demikian sulit, lalu kemudian mereka ditolong oleh Tuhan. Ayat yang ke-19 khususnya, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dalam keadaan tubuh yang dikatakan sudah lemah dan bahkan sangat lemah, dia tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Memang tidak ada cerita sebelumnya kalau perempuan yang seusia Sarah, yang telah mandul itu, yang telah Alkitab mencatatnya sebagai mati haid itu, kemudian mengandung dan melahirkan. Sehingga itu kemudian dapat menjadi alasan bagi Abraham untuk percaya kepada Allah. Dan bahwa tidak ada juga cerita tentang orang selemah dia dengan usia yang kira-kira 100 tahun itu bahkan masih bisa untuk mengalami jamahan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi dalam keadaan seperti itu Alkitab mencatat dia tetap percaya. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bagaimana untuk kita terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar sebagai sebuah perubahan yang bersifat mekanis, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya perubahan terkait dengan moralitas yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi perubahan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang harus kita pahami. Slide berikut ini akan menolong kita untuk memahami apa itu perubahan dalam arti yang dipahami oleh banyak orang. Saudara-saudara menyaksikan slide berikut. Let's see what curiosity can do. Win for that man jumping in. Today's forecast, we should reach a high of 30. There. Saudara-saudara, ini tidak ada kaitannya dengan iklan. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan merek yang ditampilkan. Pada prinsipnya, secara umum, setiap perubahan yang terjadi dalam dunia oleh orang-orang dengan pola pikir duniawi, itu orientasinya adalah kepada hal-hal juga yang bersifat duniawi, hanya untuk menyenangkan konsumen. Pabrik Honda seperti itu dapat melakukan inovasi, bahkan perubahan bentuk, bukan hanya bentuk tapi fungsi itu kemudian dirubah sedemikian rupa agar konsumen itu bisa dapat menikmati.
Bahkan dengan sentuhan teknologi, inovasi, daya kreasi, mereka juga dapat kemudian menciptakan robot yang hampir sama juga dengan manusia. Bedanya adalah perubahan dalam iklan tadi itu berkaitan dengan mesin yang tidak bernyawa, yang tidak punya rasa, yang tidak punya pikiran meskipun nampak seolah-olah punya pikiran. Lalu perubahan seperti apa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita? Slide berikut lagi kiranya menolong kita untuk lebih memahaminya. Saudara-saudara, metanoia, pertobatan, itu selalu dimulai dengan perubahan. Perubahan pola pikir yang kemudian mempengaruhi arah jalan hidup dan tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita berjumpa dengan Allah dalam diri Kristus Yesus, selalu percaya kepadanya, maka hidup kita itu akan mengalami proses transformasi, proses perubahan, proses berbalik arah dari pola-pola yang orientasinya seperti slide yang pertama tadi, hanya kecenderungannya untuk menyenangkan konsumen, kecenderungannya untuk menyenangkan dunia, hanya untuk menyenangkan setiap orang di sekitar kehidupan kita, menjadi seperti filosofi yang terkandung di dalam slide yang kedua. Bagaimana agar di dalam diri kita yang mau untuk diubahkan oleh Allah, diri kita yang beriman kepada Allah dan berubah di dalam Allah itu kemudian mengalami proses mati hari demi hari. Dan dalam saat kita mati itu ada benih yang tumbuh, dan benih itu dapat memberikan dampak kehidupan kepada orang lain. Benih ditanam, tumbuh, dan dalam saat tumbuh saja, sekecil itu pun dia dapat menghasilkan oksigen. Lalu kemudian dia bertumbuh menjadi tempat di mana orang mungkin bisa berlindung di bawahnya. Lalu kemudian setelah itu dia bisa menghasilkan buah, dan dari buah itu dinikmati oleh banyak orang. Dan dari dalam buah itu ada biji, ada bibit yang kemudian ketika ditanam lagi akan hidup dan menghasilkan kehidupan yang lain. Maka perubahan hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan adalah proses mati hari demi hari, mematikan segala keinginan duniawi kita yang berorientasi kepada hal menyenangkan dunia ini, kepada bagaimana menyenangkan hati Allah, bagaimana untuk hadir dan memberi dampak hidup kepada setiap orang di sekitar kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua 23 atau 24 dan ayat yang ke-25, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya, kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi, saudara-saudara, beriman atau tanda dari kita beriman kepada Allah adalah siap untuk berubah. Kita hidup dalam dunia yang semakin tidak menentu,
dunia yang terus-menerus berubah, dan bagaimana kita hadir menyesuaikan diri untuk terus menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kehidupan kita, seperti Abraham yang kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan karena keberaniannya untuk menjalani proses perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Biarlah kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang terus-menerus mau diproses oleh Allah, mau berubah di dalam Allah untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, yang berfaedah, yang bermanfaat bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya Allah, hari ini kami belajar lagi dari tokoh di dalam Alkitab yang sejak awal Engkau perkenalkan kepada umat-Mu, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan sampai kami saat ini, tentang Abraham terkait dengan ketokohannya dan keimanannya kepada Allah. Biarkanlah dalam kehidupan kami yang Tuhan terus tolong di tengah-tengah dunia ini, kami terus beriman kepadamu, kami terus mau diproses, mau dirubah oleh Allah. Tidak hanya sekedar kehidupan kami menjadi kehidupan yang sekedar berjalan tanpa arah, tetapi biarlah kehidupan kami terus dipimpin, dituntun, digiring, diarahkan oleh Allah untuk berjalan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kehidupan yang terus-menerus berubah di dalam proses mematikan karakter lama kami dan hidup dengan karakter yang baru yang kemudian bisa memberi dampak kehidupan kepada orang lain di sekitar kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah aktivitas hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, seperti yang telah direncanakan, lalu hari ini akan direalisasikan pelantikan kekasih-kekasih kita yang akan menjalani pelayanan sebagai tim gugus tugas COVID-19 dan tim multimedia gereja kita, Gereja Pokelenteng Agung. Kita akan mendengarkan surat keputusan yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Surat keputusan Majelis Jemaat Pokelenteng Agung nomor 02 KPTS Pokelenteng Agung Rumawi 2 2021 tentang pembentukan Badan Pembantu Tim Multimedia Pokelenteng Agung tahun 2020-2024. Dengan kasih Tuhan, Majelis Jemaat Pokelenteng Agung menimbang dan seterusnya
mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Membentuk tim multimedia di bawah koordinasi Majelis Penata Layanan. 2. Susunan keanggotaan terlampir. Mengatur uraian tugas sesuai yang tertera pada lampiran. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir bersamaan dengan periode kemajelisan. Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya. Susunan tim multimedia. Majelis penghubung tim, Penatua Yuliani Kristinawati, Koordinator tim multimedia, Bapak Yosep Lambe. Anggota 1. Marcelino Olean Sitorus. 2. Helfri Bernard Payer. 3. Gregorius Nardi. 4. Bintang Anugrah Muskita. Uraian tugas tim multimedia melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan multimedia dengan penuh tanggung jawab ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2021. Majelis Jemaat PAU Klenteng Agung. Penatua Yusak Ari Cahyono Ketua, Penatua Eva Ruth Nadia Sekretaris. 2. Surat Keputusan Majelis PAU Klenteng Agung periode tahun 2020-2021 nomor 03 KPTS PAU Klenteng Agung Rumawi 2 2021 tentang tim gugus tugas COVID-19 PAU Klenteng Agung tahun 2020-2021. Dengan kasih setia Tuhan, Majelis PAU Klenteng Agung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Kepada yang namanya tercantum dalam susunan tim gugus tugas, sebagaimana pada lampiran keputusan ini, ditugaskan sebagai tim gugus tugas COVID-19, Jemaat Persekutuan Ekumene Umat Kristen PAU Klenteng Agung. 2. Tim bertugas untuk mengawasi, memberi masukan, menyiapkan dan melaksanakan pencegahan, pembatasan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan jemaat gereja dan sekitarnya, baik dalam saat peribadatan online maupun peribadatan tatap muka dan kegiatan-kegiatan lain di dalam lingkungan gereja, serta melaporkannya secara rutin kepada majelis jemaat. 3. Tim bertanggung jawab kepada majelis dan dalam melaksanakan tugas, tim berkoordinasi dengan majelis Klenteng Agung. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tim gugus tugas COVID-19 diserahkan kepada majelis selambat-lambatnya 1 bulan setelah tugas selesai. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya. Susunan tim gugus tugas COVID-19 PAU Klenteng Agung. Penanggung jawab Majelis PAU Klenteng Agung, Pembina Dr. Eko Mardianto, Majelis Penghubung Dr. Novani Andata, Ketua Ibu Weneni, Sekretaris Ibu Grace, Anggota 1. Bapak Yansen Sebastian dari Sektor 1, 2. Saudari Miriam Lobana Sektor 1, 3. Saudari Regita, Sektor 2. 4. Saudari Elinia Kristina
dari sektor 2. 5. Saudara Marcelino Oloan Sitorus dari sektor 4. 6. Saudara Gilbert Solisa dari sektor 4. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2021, Majelis Jemaat PAU Klenteng Agung. Penatua Yusak Ari Cahyono Ketua, Penatua Eva Ruth Nadia Sekretaris. Saudara-saudara jemaat Tuhan di rumah masing-masing, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita, kedua saudara kita, Pak Yosef yang mewakili tim multimedia sebagai koordinator, juga Ibu Weni yang mewakili tim Satgas atau gugus tugas COVID-19 gereja kita, agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Saya mempersilahkan kepada saudara-saudara kita ini, juga yang ada di rumah, anggota tim, untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksinya atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar bagi kita sebagai orang percaya? Yang kedua, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk terlibat dan melayani sebagai tim Satgas atau gugus tugas COVID-19 dan tim multimedia Gereja PAU Klenteng Agung? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah supaya menjadi teladan bagi semua orang, melaksanakan panggilan dan tugas saudara-saudara sebagai tim Satgas atau gugus tugas COVID-19 dan tim multimedia dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam pedoman dasar dan tata laksana Gereja PAU Klenteng Agung, dan merahasiakan segala sesuatu serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan panggilan dan tugas saudara tersebut? Pak Yosef, Bu Weni, dan kepada saudara-saudara yang ada di rumah, atas pertanyaan-pertanyaan di atas, apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya mengakui, yakin, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah diundang berdiri. Saudara-saudara, berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi tim Satgas atau gugus tugas COVID-19 dan tim multimedia Gereja PAU Klenteng Agung. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah melalui pelayanan ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kepada Pak Yosef dan Ibu Weni yang mewakili seluruh anggota tim, dipersilahkan untuk menghadap jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara kita yang telah dilantik
dan diteguhkan sebagai tim Satgas COVID-19 dan tim multimedia Gereja Pokelenteng Agung yang diwakili oleh masing-masing koordinator, yaitu Pak Yosef dan Ibu Windeni. Dan karena itu saudara-saudara, sambut dan dukunglah mereka demi suksesnya panggilan dan tugas-tugas mereka bagi kemuliaan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan surat keputusan dari Majelis Jemaat. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi saat ini sangat mendesak kebutuhan gereja akan tim multimedia dan tim gugus tugas COVID-19 untuk mendukung tugas dan pelayanan gereja, bahkan khususnya terlebih untuk tim gugus tugas COVID-19 sebagai mitra gereja dan mitra pemerintah dalam mengambil langkah-langkah preventif, antisipatif, serta melindungi jemaat dari ancaman penyebaran virus COVID-19 dan mendukung penuh langkah pemerintah dalam pencegahan penyebarannya. Untuk itu kami berharap tim yang sudah terbentuk ini mampu bersinergi dan kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Selamat bertugas pada tim yang telah dibentuk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Kepada Pak Yosef dan Ibu Weni dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari Kau.
menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita, dan karena itu kalau ada pokok-pokok doa terkini yang saudara-saudara jemaat Tuhan alami dan belum sempat disampaikan untuk dibawakan dalam doa syafaat saat ini, maka naikkanlah itu kepada Tuhan. Manakala kita berdoa bersama, yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami plus doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari Minggu ini, hari Minggu Prapaskah kedua yang sekaligus juga adalah hari Minggu terakhir di bulan Februari tahun Rahmat Tuhan tahun 2021 ini. Kami dapat melewati semua perjalanan kehidupan sampai sejauh ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, terutama ketika kami boleh diberi kesempatan demi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, terutama dalam ibadah-ibadah minggu seperti saat ini. Walaupun masih kami harus lakukan secara online, dan kami boleh beribadah bersekutu bersama dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami bersyukur bahwa roh persekutuan, roh gereja, Roh Kudus itu terus mempersekutukan kami, membawa kami untuk menikmati kehadiran Tuhan, jemahan Tuhan, lawatan Tuhan bagi kami sekalian. Jemaat-Mu yang tersebar saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing, jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4, jemaat Kelenteng Agung, para orang tua kekasih kami, opa, oma, baik yang telah sendiri sebagai opa atau oma maupun yang masih lengkap sebagai opa oma bersama anak cucu mereka. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah mereka di tengah segala situasi kehidupan yang mereka jalani, kepenatan, kejenuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, gantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Imunitas tubuh mereka Tuhan terus tambah-tambahkan. Biarlah mereka tetap sehat di dalam anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan. Setiap keluarga, jemaat, hamba-Mu, setiap rumah tangga, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan. Tuhan berkati. Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk kekasih kami Opa Gatot Raharjo bersama Oma Gatot Raharjo, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, khususnya untuk Opa Gatot Raharjo yang saat ini menjalani masa rawat inap di rumah sakit RSPAD. Kami berdoa biarlah Tuhan sertai dan berkati hamba-Mu, Ibu Herianto, Ibu Kobat Tiladuru, Saudara Noverius Tiladuru, Bapak Aksiono, Bapak Agustinus Lambi, dan juga keluarga Bapak Dr. Eko bersama Ibu Dr. Fani dan anak-anak dan keluarga mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, sertai berkati mereka, hadir beri kekuatan iman dan jamah, sembuhkan pulihkan mereka baik di rumah atau di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tindakan medis yang telah sedang dan akan dijalani Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atas sepekan ke depan. Bapak Eli David, Bapak Jerry Eli, Ibu Suharmi Yohana Detes, Christiansen, Aryan Tama Winarto, Bapak Martin Repi, Bapak Kosmas Prayogo Wira, Bapak Paulo Da Costa, Bapak Marihot Sitorus, Ibu Dwi Astuti Laisari, Ibu R. Kasiyati, Jasiel Jovan Alvaro. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya seiring dengan pertumbuhan fisik mereka, dengan pertambahan usia hidup mereka, seiring dengan itu juga mereka semakin dalam, semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin
mengutamakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Segala yang baik yang mereka rindukan dan inginkan dan mereka doakan di hadapan hadirat-Mu dalam momentum ulang tahun mereka tahun ini, Tuhan kiranya berkenan mendengar, mengabulkan, menjawabnya tepat pada waktunya. Berkati mereka, orang-orang terkasih mereka di sekitar kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami persekutuan bersama sebagai sebuah entitas beriman dalam rumah bersama kami, rumah bersama Gereja Pokelenteng Agung. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami dalam kegiatan-kegiatan kegerjaan yang masih harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing, baik ibadah-ibadah minggu seperti ini maupun kegiatan-kegiatan tengah pekan, ibadah keluarga, pendalaman Alkitab, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, komisioner yang lain yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua sebagai pelayan, pendeta, majelis, dan seluruh unsur pengurus komisi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bantu kami dalam segala keterbatasan kami untuk tetap mengupayakan secara maksimal untuk memediasi jemaat-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jemaat-Mu seluruhnya yang juga terus mendukung dari rumah mereka, baik dengan daya, dana, dan doa, melalui persembahan-persembahan yang mereka berikan. Biarlah Tuhan juga tetap menolong, menyertai, dan memberkati jemaat-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga telah menyelesaikan sebuah tugas panggilan pelayanan Tuhan percayakan, yaitu pelantikan peneguhan tim multimedia di gereja kami. Pak Yosef dan rekan-rekan multimedia, kami mengucap syukur untuk pelantikan dan juga untuk tim satuan tugas Satgas COVID-19, Ibu Wineni dan rekan-rekan dalam tim. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu dalam upaya mereka untuk mengemban panggilan Tuhan, amanat Tuhan kepada mereka dalam panggilan pelayanan mereka ini. Biarlah mereka melakukannya dalam cinta yang tulus kepada Tuhan. Jemaat juga kiranya tetap dan terus menunjukkan kerjasama dan dukungan mereka dalam berbagai bentuk. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sertai. Tuhan berkati mereka. Berkati kami sekali lagi jemaat-Mu dalam sebaran jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4. Tua, muda, kecil, besar, dalam keadaan apapun, situasi ekonomi, situasi kehidupan seperti apapun, kondisi kesehatan seperti apapun, kami percaya Kau Allah hadir, menjamah, melawat, memberkati, menolong kami sekalian, menolong jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan untuk jemaat simpatisan yang juga setia beribadah bersama dengan kami sampai saat ini secara online. Tuhan juga berkati, dan saat ini sedang beribadah, Tuhan berkati jemaat lain, gereja lain, pokok lain yang beribadah bersama, Tuhan berkati, atau keluarga kerabat dari jemaat kami yang juga menerima link ibadah ini dan beribadah bersama. Tuhan juga berkati dimanapun berada, bahkan warganet Kristiani, para YouTubers Kristen yang meskipun kami tidak mengenal mereka, tapi mereka mengakses link ibadah kami dan beribadah bersama dengan kami. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, POK DKI, PGW DKI Jakarta. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, rumah besar Pancasila, rumah besar Bhinneka Tunggal Ika ini dengan segala dinamika kehidupan kebangsaan yang ada di dalamnya, khususnya situasi-situasi terkini ketika dengan segenap kekuatan daya dan kemampuan yang kami miliki bersama pemerintah kami dan seluruh anak bangsa dengan upaya yang sangat keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan berbagai upaya untuk penanganannya, termasuk yang hari-hari ini gencar dilakukan, yaitu distribusi vaksin yang saat ini sedang berjalan. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kami hati yang terus cinta kepada Tuhan melalui bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami juga sebagai gereja Tuhan, sebagai bagian dari anak bangsa, terus mematuhi berbagai regulasi pemerintah dengan protokol kesehatan yang ada dimanapun kami berada, khususnya dalam kehidupan bergereja bermasyarakat kami. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami ya Bapa, sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat ini, tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Buktikan bahwa saudara beriman kepada Allah dengan mengalami perubahan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu, dan seterusnya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita mengambil waktu hening kita bersaat teduh, mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan pujian bait kedua Kidung Jemaat 440, saya mewakili seluruh unsur pelayan menyampaikan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat menjalani kehidupan khususnya dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.